Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kita memperkenalkan nama kita terlebih dahulu. Nama saya Rizky Setianugra dengan NIM 23115390. Lanjut. Nama saya Anugrah Awan Cahya Putra dengan NIM 23115380. Nama saya Gilang Andrani Utama dengan NIM 23115411. Dan nama saya Galang Andre Nayotama dengan NIM 23115412. Nama saya Solihan Khairun Akmal dengan NIM 23115413. Nama saya Rehan Wijaya dengan NIM 23115431. FCFS, First Come First Served. FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang sederhana dan intuitif. Dalam algoritma ini, proses diberi prioritas berdasarkan waktu kedatangan mereka. Proses yang pertama kali tiba akan diproses pertama kali dan begitu seterusnya. Adapun contoh gambar ada di samping. Lanjut. FCFS, antrian proses-proses yang tiba dimasukkan ke dalam antrian penjadwalan sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Penjadwalan, CPU akan mengeksekusi proses yang berada di depan antrian. Proses pertama dalam antrian akan dieksekusi terlebih dahulu, kemudian proses kedua, dan seterusnya. Tidak ada pemilihan proses berdasarkan karakteristik lain seperti burst time, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses, prioritas, atau pengguna CPU. Hal ini membuat algoritma ini sangat sederhana dan mudah dimengerti, tetapi juga dapat menyebabkan masalah dalam hal throughput dan waktu tunggu jika proses-proses yang panjang tiba terlebih dahulu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan FCFS. Yang pertama, kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti. Dan ada lagi kelebihannya implementasinya mudah. Kekurangannya adalah tidak mengoptimalkan waktu tunggu atau kebutuhan sistem lainnya seperti responsibilitas. Dan yang kedua, tidak cocok untuk lingkungan dengan variasi besar dalam waktu eksekusi proses. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Round Robin. Round Robin adalah algoritma penjadwalan di sistem operasi di mana setiap proses beri waktu CPU dalam urutan bergantian dengan selang waktu yang tertentu. Algoritma ini dibuat karena setiap proses mendapat bagian yang sama dari CPU, tetapi dapat menghasilkan overhead jika kuantum waktu terlalu besar. Selanjutnya, Kelebihan dan kekurangan round robin. Kelebihan round robin yang pertama, algoritma round robin adalah salah satu yang paling sederhana dalam hal implementasi. Yang kedua, memberikan porsi waktu proses yang adil kepada setiap proses, sehingga mencegah adanya proses yang mendominasi CPU. Yang ketiga, memberikan porsi waktu proses yang adil kepada setiap proses, sehingga mencegah adanya proses yang mendominasi CPU. Kekurangannya yang pertama, waiting time yang tidak terduga. Proses dengan waktu eksekusi yang lama mungkin harus menunggu lama untuk mendapatkan giliran CPU, tergantung pada jumlah proses dalam antrian dan kuantum waktu yang ditetapkan. Yang kedua, overhead konteks beralih. Jika banyak proses, konteks beralih antar proses dapat menyebabkan overhead yang signifikan karena CPU harus menyimpan dan memulihkan konteks untuk setiap perubahan. Yang ketiga, inefisien untuk proses panjang. Untuk proses dengan waktu eksekusi yang panjang, round robin mungkin tidak efisien karena proses harus sering melakukan konteks beralih yang dapat mengurangi throughput sistem. Selanjutnya, dibacakan oleh teman. Adalah Shortest Job First adalah sebuah algoritma penjadwalan proses dalam sistem komputer di mana proses dengan waktu pemrosesan yang paling singkat akan dijadwalkan terlebih dahulu untuk dieksekusi. Dengan kata lain, algoritma ini memprioritaskan proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang paling sedikit, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem dan mengurangi waktu rata-rata penyelesaian proses. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya tujuan dari algoritma
Job First atau SJF adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem komputer dengan mengurangi waktu rata-rata penyelesaian proses. Dengan menjadwalkan proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang paling singkat terlebih dahulu. SJF berusaha untuk meminimalkan waktu tunggu proses dan memaksimalkan penggunaan sumber daya sistem. Ada dua jenis utama dari algoritma SJF. Yang pertama adalah non-primitive SJF. Proses yang memiliki waktu pemrosesan terpendek akan dipilih untuk dieksekusi terlebih dahulu, tetapi tidak akan diinterupsi oleh proses lain yang tiba di tengah-tengah eksekusi. Artinya proses yang sudah dimulai akan selesai sebelum proses baru dimulai. Dan yang kedua adalah preemptive SJF. Proses yang memiliki waktu pemrosesan terpendek akan dipilih untuk dieksekusi terlebih dahulu. Dan proses ini dapat diinterupsi oleh proses baru yang tiba dengan waktu pemrosesan yang lebih singkat. Artinya proses yang sedang dieksekusi dapat terputus jika proses baru yang lebih pendek datang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.